Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu ada masalah dengan senyuman, jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Number 1, number 1 nih. Bentuk kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring. Berikut ini terdapat dalam kalimat bla bla bla. A. Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka, yang tidak elit. B. Pada zaman penjajahan di Kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut terbit secara kontinu. C. Pematuhan terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bonafide, sekaligus melahirkan pula wacana yang wajar. D. Radio yang terdapat pada mobil merupakan aksesoris yang umumnya disukai oleh konsumen. Dan E. Radio itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tamu. Gitu kan ya. Oke kawan-kawan. Untuk kali ini kita harus mencari kata serapan, namun kata serapan yang sudah tepat gitu ya. Bentuk kata serapan yang sudah baku ya, gitu kawan-kawan, yang sudah tepat gitu maksudnya. Berarti yang lainnya kita abaikan saja, apalagi kalau sudah diberitai kepada kita, diberitahu gitu ya kepada kita oleh soal ini katanya yang bercetak miring. Berarti kita fokus pada bercetak miring aja, kata yang bercetak miring kayak ini nih. Elit berarti sini ya, continue, kemudian mana lagi, bonafide, kemudian aksesoris dan acceptable. Nah, tinggal kita mengecek gitu ya, mencari jawaban yang paling tepat, yang mana kata serapan yang sudah tepat. Nah, elit itu ternyata kata serapannya kawan-kawan, elit yang baku itu adalah ditulisnya elite. Nah, itu elite. Berarti ini bukan kata serapan yang tepat ya. Elite ini harusnya elite ditulisnya ya. Kemudian untuk continue ini nggak usah ditulis new gitu ya. Cukup yang tepat itu adalah continue, ditulis begini kawan-kawan. Nggak usah ditulis new gitu ya. Cukup continue. Kalau bonafide ini sudah betul penulisannya. Nah, bonafide ini benar sudah penulisan seperti ini. Bonafide. Nah, udah betul ya. Aksesoris itu yang tepat ya, yang bakunya pakai K, aksesoris kawan-kawan. Aksesoris gitu. Jadi ini ketinggalan K-nya. Kemudian yang terakhir, tadi itu dianggap acceptable. Nah, penulisan yang tepatnya itu adalah acceptable. Acceptable gitu yang tepatnya. Jadi kalau begitu, kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring ini ada pada kalimat yang di C, berarti kawan-kawan, yaitu bonafide ya, penulisannya sudah tepat ini. Begitu kawan-kawan, understand? Ingat jadi tadi mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Oke, number 2 nih. Profesor Dr. Mang Akil. Wow, ada Profesor Dr. Mang Akil yang Menteri Pendidikan Nasional, ngarep.com gitu, mengatakan ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi pada tahun berikutnya. Oke, barangkali kawan-kawan sudah menerima berita ini ya, bahwa katanya tahun 2020 ini ujian nasional itu udah ujian yang terakhir, tidak akan lagi ujian nasional di tahun berikutnya. Entah apa yang merasuki Mang Akil gitu ya. Oke, just kidding kawan-kawan ya. Pokoknya kita selalu harus siap saja menghadapi perubahan gitu kawan-kawan ya. Sebagai ASN kita tidak boleh banyak komentar gitu. Pokoknya kita ikuti aja. Karena kewajiban kita dalam mentaati perintah pemerintah gitu ya. Pemimpin itu harus kita dalam menaati pemimpin itu harus ditaati ya, bukan diselisihi. Begitu kawan-kawan. Ngomong apa sih makanya gitu ya. Nih lanjut nih. Soalnya kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali bla bla bla. Selalu ada masalah dengan senyuman, jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi kita harus menghilangkan atau memperbaiki kalimat itu, entah apa itu dihilangkan beberapa kata atau tanda bacanya atau seperti apa. Bisa juga menghilangkan kata mengakinya misalkan ya, karena tidak enak didengar gitu ya, karena seharusnya Menteri Pendidikan nih, hanya ngarep.com saja. Oke, yang A,
Tanda koma setelah ini ketinggalan setelah ya. Salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki gitu ya. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Koma setelah kata akhir dihilangkan. Betul nggak ini? Oke, tapi ya setelah kata akhir. Jadi kawan-kawan, kalau di sini ini kan ada kalimat keterangan setelah kalimat kata Mang Aki itu kan ada keterangan bahwa Mang Aki itu jabatannya Menteri Pendidikan Nasional. Berarti ini nggak boleh dihilangin kawan-kawan. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan, nggak boleh ini. Kecuali berarti ini nggak boleh. Justru harus ada karena di sini kata Mang Akinya, di sini ada keterangannya. Itu keterangan bahwa jabatan dari Mang Aki. Jadi ini nggak boleh. Tanda koma setelah kata Mang Aki dihilangkan. Ini nggak boleh. Ini salah ini wrong. Oke, yang dua. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Boleh penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Ujian nasional mengatakan bahwa boleh, tapi di sini ada komanya ya, komanya. Nah, ini boleh. Oke, boleh lah, boleh. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Ini koma kata mana ini boleh dihilangkan nih, dihilangkan benar. Huruf R pada singkatan doktor dituliskan dengan huruf kecil. Iya, harusnya ditulis huruf kecil aja ini doktor, DR aja. DR Mang Akil gitu ya, ngarep.com gitu ya. DR Dr. Mang Akil. Ini benar. Oke, kawan-kawan. Kemudian kata ujian nasional ditulis dengan ujian nasional, ditulis huruf kecil. Ya udah, berarti ini yang betul nih. Ini juga betul. Karena ujian nasional nggak usah tulis cetak, kawan-kawan, cetak kapital gitu. Yang U dan nasional itu ujian nasional aja. Berarti yang nggak boleh, yang tidak tepat itu kecuali kan ini kecuali. Kalau kecuali berarti yang nggak boleh, berarti yang mana? Yang A. Begitu kawan-kawan. Ya, yang A nih. Tanda koma setelah kata akhir dia kan nggak boleh. Harusnya tetap. Jadi kalau penulisan yang tepatnya berarti begini. Prof, Profesor, Doktor, Mang Akil. Oke, koma, Menteri Pendidikan, jabatannya Menteri Pendidikan. Oke, Pendidikan Nasional, koma, pakai koma juga karena ini sebagai kata keterangan dari profesi Mang Aki ini. Oke, jadi pakai koma. Mengatakan, mengatakannya sini, mengatakan bahwa ujian, pakai huruf kecil, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi terhadap tahun berikutnya. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Inap. Jadi sedih. Mantap kalau mantap. Next, soal number 3 nih. Kalimat berikut ditulis sesuai dengan aturan EYD kecuali bla bla bla. Pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 1 jam 30 menit. Oke. B. Sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. C. Banyak peserta tes yang datang terlambat walaupun mereka sudah mengetahui jadwal pelaksanaan ujian. D. Dalam mengikuti ujian, yakni sejak memasuki ruang ujian sampai ujian selesai, peserta ujian harus tertib. E. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, pengawas ujian membacakan tata tertib peserta ujian. Oke, yang mana nih ya? Kecuali ya, yang kecuali ini ditanyakan nih. Kecuali ya, yang salah berarti. Ya, pertama kita hadapi dulu biar dengan senyuman jadi small solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi kawan-kawan, di sini kita mencari kesalahan penulisan. Jadi kita mencari kesalahan ya. Asal jangan mencari kesalahan orang, itu nggak boleh. Kalau di sini mencari kesalahan dalam penulisan kalimat itu boleh ya. Yang nggak boleh itu mencari kesalahan orang atau manusia, karena itu nggak baik, dosa itu kawan ya. Oke, yang salah berarti ya kita mencari yang salah berarti kalau begitu. Dan yang ini nih, dari sini juga udah kelihatan ujian nasional itu kan tadi sudah kita bahas kebetulan ya. Jadi penulisan ujian nasional cukup ditulis dengan huruf kecil aja. Satu itu ujian nasional, pakai huruf kecil aja. Kalau di tengah-tengah kalimat gitu, kalau di depan kalimat berarti U-nya aja yang besar, ujian gitu.
Gitu, walaupun ujian nasional itu ada akronim dari UN. Nah, UN ujian nasional, tapi untuk kasus ini tidak tulis huruf kapital kecuali kalau dia berhubungan dengan nama diri seperti TNI, TNI gitu ya. Tentara Nasional Indonesia, berarti tulisannya Tentara, N-nya besar baru kapital, Nasional Indonesia gitu. Berbeda dengan UN. Nah, karena dia bukan akronim nama diri gitu kawan-kawan ya, melainkan akronim gabungan huruf seperti pemilu. Nah, pemilu gitu kan, pemilihan umum nggak usah ditulis pemilu gitu, pemilu pemilihan umum bisa ditulis dengan huruf kecil ya, pemilu ya gitu kawan-kawan ya. Kemudian kesalahan berikutnya ini ada kata penggantinya. Nah, ini kurang tepat di sini. Pengawas ujian telah memberitahukannya, jadi cukup aja dibuang, cukup memberitahukan aja. Jadi kalimat kayak gini, pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang bahwa, nah koma juga nggak usah di sini ya, secara berulang-ulang bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 3 jam, 1 jam 30 menit gitu. Jadi nggak usah ada koma di sini, langsung aja bahwa. Nanti ini kurang tepat kawan-kawan, yang tidak sesuai DED. Kalau yang lainnya, sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi pelatihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini benar ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya, tinggal dibaca aja kawan-kawan. Begitu. Understand? Inap, jadi mantap.